Borneo Metamorfosa. Indonesia yang ke-79. Semoga ini memberikan semangat untuk kita semua. Kemarin sempat banyak pertanyaan penetapan Hari Bedah Karya pas di tanggal 17 Agustus. Saya kira tidak masalah karena kita sudah jauh-jauh merancang event ini dan jadwal memang sudah padat. Jadi langsung saja kita mulai. Pameran ini melibatkan 52 karya, 20 seniman berupa pilihan dari Kalimantan Barat. Dan saya katakan ini istimewa karena satu, baru ini kami serius untuk mengajak kawan-kawan dalam berproses. Bukan berarti sebelumnya tidak serius, tapi paling tidak kawan-kawan bisa merasakan bagaimana perjalanan selama kurang lebih 2 bulan. Dan ini benar-benar mandiri ketika proposal itu lolos dari BPK. Kita punya tanggung jawab penuh untuk mengadakan kegiatan ini secara maksimal, tepatnya di bulan Agustus mulai tanggal 18 sampai mulai tanggal 10 sampai 18 Agustus 2024 di Aula PKM Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kenapa memilih ini? Karena kami juga kerjasamanya melibatkan beberapa mahasiswa untuk saling belajar, saling berbagi ilmu, dan yang terpenting dari momen ini adalah edukasi. Makanya kemarin ada lomba mewarnai, ada workshop, dan alhamdulillah saya sangat antusias melihat keikutsertaan mereka. Sampai kemarin sudah kondisi hujan deras, tapi mereka tetap serius dalam mengikuti kegiatan workshop. Dan hari ini kami memilih 2 seniman terbaik untuk dibedah karyanya. Bukan berarti dari 20 itu tidak menarik, tetapi bagaimana kami berusaha untuk memilih. Kenapa ini dibedah karyanya? Karena secara visual, secara konsep dan perjalanannya yang tidak mudah. Kita bukan, saya pribadi, tetapi kawan-kawan juga prosesnya itu sharing. Oke, langsung saja kami perkenalkan salah satu dari karya yang akan dibedah hari ini adalah karya Bani Hidayat. Sebelumnya saya sampaikan sedikit tentang beliau. Bani Hidayat lahir di Kuburaya 20 Juni 1980, tinggal di Jalan Adi Sucipto, KM 13,5 di Desa Arangtimbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Pengalaman pameran saya tidak akan menyebutkan satu persatu, tapi selama perjalanan ini Bani Hidayat adalah salah satu seniman yang aktif dan selalu ada di, tidak hanya di kegiatan seni rupa, tetapi di event-event komunitas lain. Jadi sangat aktif ya, saya kira kinerja dia dalam berkesenian. Terus untuk saat ini secara global akan membedah karya yang berjudul Warna-Warni Saprahan, dan semua karyanya tercatat tentang bahasa Simbanya itu makan-makan gitu, makan-makan ala Bang Daya, tetapi nanti lebih detailnya bisa kita langsung. Inilah perjalanan dari seniman itu. Itu aja singkat, tapi yang poin-poin dramatisnya biar nanti bisa menjadi bahan untuk diskusi kita. Kami persilakan Bang Hidayat. Masukkan Saprahan ini. Saprahan itu jadi saya ngambil dari Saprahan. Ada satu karya yang juga Saprahan yang sebelah sana agak anekdot untuk saya bikin, dan salah satunya
khususnya yang ini agak besar ya, ukurannya 240 meter. Rencananya mau bikin 3 meter, tapi kayu itu susah cari ya. Kayu itu yang lurus itu susah cari. Ujungnya adalah dipotong jadi ukuran segini ya yang dapatnya kan. Awalnya saya lukisnya dengan akrilik waktu itu kan, apa itu pola-pola kayak apa piramid apa segitiga, tapi udah saya bikin waktu itu kan. Ternyata saya nggak suka dengan warna pink, warna itu saya agak kurang kan. Jadi udah pertengahan jalan, udah hampir mau selesai pameran itu, barulah saya terpikir mau pakai cat minyak aja lah. Saya timpa semuanya, saya lebur yang awalnya bentuknya yang awalnya dari akrilik, saya timpa dengan cat minyak semua dengan waktu yang agak singkat. Jadi sebenarnya masih dalam proses mencari warna yang enak gitu. Tapi alhamdulillah jadi ini puas juga saya, karena saya suka dengan bermain dengan tekstur tadi kan, dengan cat minyak gitu. Dia aja biar singkat ya, biar lengkap, karena pasti penasaran satunya apa sih karyanya bisa masuk gitu ya. Oke, salah satunya kembali adalah Bang Budi Kurniawan. Jujur aja saya sulit untuk meraih dia, maaf. Istrinya ada di sini, meraih dalam arti gini, Budi Kurniawan hampir tidak terjamah oleh kita ketika pameran waktu itu, dan berkali-kali mungkin ya kebetulan ada pameran kami ketemu, kami saling berdiskusi bagaimana kita memikirkan ke depan itu kepedulian teman-teman dalam berkarya khususnya. Nah, saya juga belum pernah melihat karya seni rupa itu belum pernah kompleks ada di Kalimantan Barat, hanya sekali itu pameran multimedia yang diikuti oleh siswa pelajar waktu di museum, pameran aku namanya. Nah, mungkin teman-teman ada yang terlibat display itu sampai melihatnya itu luar biasa, karena di situ memang itulah baru satu terjadi. Dan untuk seni rupa khususnya seniman rupa sendiri itu belum pernah, makanya sambil nego yang sangat alot akhirnya berhasil meraih dia untuk bisa pameran, dalam arti meraih positif ya, untuk yuk Bud berjuang bersama-sama, kita memberikan apresiasi kepada masyarakat khususnya seniman-seniman biar membuka wacana. Dan untuk Kalimantan Barat sendiri yang mencinta seni, bahwa intinya kenapa digital painting ini menjadi salah satu karya penting dalam pameran Bumi Metamorfosa. Satu, media ini jarang dipakai untuk teman-teman, dan pasti orang tersebut punya alasan tertentu. Yang kedua, sempat Budi itu tidak pede dalam arti apakah aku layak untuk bersanding dengan kawan-kawan gitu. Nah, sebelum kesini jauh-jauh mungkin kawan-kawan sudah tahu bahwa saya pernah bekerja di Jogja Galeri. Digital painting itu sesuatu karya memang masuk dalam seni rupa dan itu layak untuk dipamerkan. Dan yang kedua, digital painting itu bukan gambaran, nanti detail Bang Budi bisa sampaikan, bukan copy paste yang mungkin pikiran kita itu gampang kok gitu ya. Ternyata ketika Budi cerita luar biasa, saya pusing gitu kan. Dan selanjutnya karya ini bukan asal di-print dan di-print kembali gitu. Karena kalau kita jadiin karya ini di-print dulu, nanti dikoreksi ya Bud, di-print dulu baru Budi tanda tangan. Berarti karya ini cuma satu. Meskipun Budi ini tidak terlalu aktif di pameran, tetapi karyanya menurut saya patut untuk dihargai. Budi Kurniawan ini lahir di Pontianak 28 Januari 1976. Alamatnya di Jalan Bangsaka nomor 8A Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pameran, rupanya pamerannya internasional, aku baru baca nih. Ternyata di tahun 2001 sampai 2023 pameran Asedas ya, ini digital visual digital arts exhibition di Asedas tahun 2021 sama kompetisi ya ini Al-Aqsa Float Irak tahun 2023. Oke Budi, silakan mungkin kalau secara CV boleh dicerita sedikit kalau ada tambahan, dan fokusnya kepada karya ini. Tema ini menarik, tapi saya tidak akan cerita, biar dia cerita langsung, karena saya ingin dia ngomong dari awal mungkin perjalanannya ketika diajak sampai terlahir karya ini, pameran ikut bersama Bumi Metamorfosa. Kami persilakan Bud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya harus sampaikan terima kasih pada kesempatan saya bisa dipamerkan di sini. Memang benar kata Pak Haji bahwa saya itu awalnya ragu. Karena apa? Karena saya selama ini digital printing itu dianggap tadi karya yang gampang, tinggal kopi dan pasti. Saya meneruskan kalau saya itu kerjanya tidak kopi pasti tapi kontrol N itu new. Jadi saya buka kanvas baru. Referensi jelas saya butuh referensi. Saya percaya ada kawan-kawan manual pasti pakai. Ya sebetulnya kalau kita bicara dulu ke karya kan memang idenya simpelnya awalnya kita bicara budaya yang terlintas oleh saya itu memang mirip. Jadi di sini saya mencoba menghadirkan waktu lalu dan saat ini. Dimana di sini sebetulnya kita bisa lihat lah. Ya, semoga kawan-kawan bisa. Kalau di sini saya menggunakan waktu di mana dulu wanita-wanita di sini itu menghabiskan waktunya itu dengan menyiri, makanya judulnya nenek snack time. Jadi waktu neneknya mungkin ya sambil disosialisasi mungkin ya menyiri. Jadi ya mungkin itulah yang saya mau coba rekam dan ingatkan kepada pemirsa snack time ini adalah kita punya budaya, banyak nilai yang sebetulnya antara dua generasi ini yang berbeda jauh. Itu kawan-kawan sekarang selain snack itu juga sekarang biasa dengan gadget. Jadi ketika ngumpul sama-sama itu bukan bicara apa yang ada kita hadapi sama, tapi masing-masing dengan gadget. Jadi ya semoga ini bisa terwakili dengan Oke, itu gambaran global. Mungkin sedikit saya menambahin bahwa setahu saya ya, kalau menyiri itu saya harus tinggi, ya kuat ya. Bahkan saya saat ini kalau saya gigi bukan tapi memang beli sirip dan itu lebih ampuh gitu. Kayak saya alami. Tapi bukan menyiri seperti yang orang-orang dulu pakai bubuk nanti jadi merah itu. Nah sekarang itu, jadi boleh kita kupas di sini karena saya yakin ini penting. Seniman sangat sensitif terhadap lingkungan terkait dengan budaya itu, dan di pameran ini juga kita penekanannya pada budaya. Teman-teman juga 20 seniman ini juga mengangkat tentang budaya yang itu spesifiknya masing-masing beda. Untuk selanjutnya yang baru datang boleh kita buka lagi pertanyaan. Oke, perkenalkan nama saya Yohan dari Selang Samud. Saya mau nanya untuk Bang Budi. Saya kan pernah mencoba digital painting kan. Saya pernah pakai aplikasi Bispen. Terus dari Bang Budi saran untuk pemula aplikasi yang boleh dipakai lah untuk memulai digital painting. Sebelumnya saya sudah pernah pakai Bispen. Untuk Bang Budi sendiri gimana? Jadi Bispen itu bagi saya sih sudah cukup untuk memulai. Saya sendiri, tapi kalau tingkat kesulitan dan segala apa, saya anggap Bispen termasuk yang sulit. Karena terus terang anak saya waktu dia SMP itu dia gambarnya pakai HP di Bispen, dan saya terganggu mengajar dia. Karena dia kan ada Zoom, ada rotate, ada apa gitu, saya untuk bisa gambar di sini, itu saya bingung. Nah, tapi saya nggak tahu kalau misalnya Bispen itu diterapkan di notepad ya, yang lebih besar kan? Saya nggak paham. Cuman saya bilang itu kalau misalnya, dan itu walaupun saya bilang itu untuk pemula, tapi sebetulnya juga bisa untuk profesional. Cuman itu kembali lagi kepada hasil akhirnya. Kalau misalnya mau kebutuhan website,
untuk kebutuhan apa namanya transfer filenya hanya untuk di website di Adobe itu tidak masalah, tapi jadi masalah ketika dia dicetak. Pada intinya ya seperti yang disampaikan. Kalau seniman itu pada intinya kita harus berkarya terus ya. Walaupun kadang-kadang kalau saya pribadi sih ya karena saya tinggal keluarga lah, jadi kita harus menghitung juga uang dapurnya. Jadi berkarya itu di satu sisi memang kita harus punya nilai ekonomi, tapi di sisi lain juga kita karya kita tuh tentulah harus ada yang mewakili dari cita-cita kita karena mana lah, misalnya mungkin yang menjaga budaya atau apa, tapi tentu karya kita adalah salah satu bentuk komunikasi kita kepada pemirsa seni, katakan. Sebenarnya kalau digital pun saya sekarang lagi juga mencoba Ibispen gitu ya. Ibispen, tapi saya gunakan untuk mencari warna, ya. Cari warna, lukisannya cocok warna apa, berapa, nanti saya di situ kadang-kadang juga kan. Juga membantu sekali untuk kerjaan. Jadi jangan takut untuk digital ya, tapi sambil juga melukis kan. Ya, waktu kalau saya sih hanya berharap saya bisa sehat terus dan terus berkarya, dan semoga kawan-kawan juga yang hadir ini juga semangat berkaryanya dan menemukan hal baru lagi ke depannya. Iya, kolaborasi dengan keduanya, satu jangan berhenti berkarya, satu mencari hal baru untuk berkarya. Saya kira poin besar yang harus kita garis bawahi untuk teman-teman seni rupa atau yang ada di sini, jangan takut untuk mencoba hal baru dan harus selalu konsisten terus berkarya. Baik yang mungkin Budi, saya harap juga jangan berhenti di sini, terus berkarya. Kawan-kawan yang seni rupa juga istilahnya dari tadi koreksi bahwa kita juga butuh bergandingan dengan yang lain biar kita bertambah ilmu, dan ke depan intinya harus ada perubahan setiap langkah bikin, harus selalu bikin karya yang baru gitu ya. Terima kasih Mbak Dayat, kita tepuk tangan kembali lagi untuk kedua seniman kita yang luar biasa. Saya sendiri mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila dalam